السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali bahwa tujuan kita menuntut ilmu bukan semata-mata untuk mengumpulkan ilmu sebanyak mungkin. Akan tetapi di antara tujuan dan hikmah kita menuntut ilmu itu adalah agar kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, telah memberikan kita segala-galanya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak yang harus kita tunaikan. Di antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan jangan sampai kita menyimpang dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa aqidati ahli sunnati wal jamaah, keyakinan ahli sunnati wal jamaah, mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan mereka, yaitu ahli sunnati wal jamaah, menafikan, meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan tentang dirinya dan ditiadakan oleh Rasulnya. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa ahlus sunnati wal jamaah mereka mengimani sifat-sifat Allah dan mereka mengetahui maknanya. Sebalik dari kelompok yang mengatakan bahwa ini sifat-sifat Allah namun kita tidak mengetahui maknanya. Kelompok apa namanya ini? Al-Mufawwidah. Ya, Al-Mufawwidah, setiap sifat-sifat Allah mereka mengatakan kami tidak tahu maknanya, kita serahkan maknanya kepada Allah. Tangan kita serahkan maknanya kepada Allah. Turun kita serahkan
maknanya kepada Allah. Tertawa kita serahkan maknanya kepada Allah. Bersemayam kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnati wal jamaah yang diserahkan kepada Allah itu apanya? Kaifiyahnya, maknanya mereka fahami maknanya, makna tangan, makna turun, ya, makna tertawa, mereka semua fahami makna-maknanya, namun yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kaifiyahnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana kaifiyat sifat-sifat Allah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayo ikhwah apa tidak ini? Ya, ini kajian kita yang terakhir kemarin. Ingat antum apa enggak ini? Ingat apa enggak? Ini tentang Allah, bukan tentang manusia. Kita berbicara tentang Allah. Jangan sampai kita salah tentang Allah yang kita sembah setiap hari ini. Kemudian kita mengatakan di dalam babul asma was sifat, jangan sampai ada 4 perkara. Salah satu saja dari 4 ini akan merusak tauhidul asma was sifat. Yang pertama apa? At-tahrif. Yang kedua ta'til. Ketiga takyif. Dan keempat adalah tamthil. Dan kita sudah menjelaskan makna yang pertama, yaitu at-tahrif. At-tahrif ini adalah mengalihkan makna satu sifat kepada makna yang lain tanpa dalil. Contohnya tangan, sifat tangan, ya, tangan ya tangan. Bagaimana tangan itu kita tidak tahu bagaimana bentuknya tangan itu. Namun orang yang melakukan tahrif dialihkan maknanya kepada kekuasaan tanpa ada dalil yang mengharuskannya untuk mengartikannya kekuasaan. Demikian juga istawa diartikan oleh mereka apa? Istawla, berkuasa, tanpa ada dalil. Ya, istawa artinya bersemayam. Sekarang mau dipindah, mau dialihkan maknanya kepada makna istawla, harus ada dalil. Ya, agama kita ini agama dalil. Jangan berbicara, jangan berbuat, jangan meyakini kalau tidak ada dalil. Ya, itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Semoga antum ingat, ya. Yang kedua sekarang at-ta'til. Yang kedua adalah apa? At-ta'til. At-ta'til itu adalah ingkaru ma yajibu lillahi ta'ala minal asma'i was sifat. Mengingkari apa yang wajib tentang Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Mengingkari apa yang wajib tentang Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah telah memberikan dirinya nama dan sifatnya, maka wajib kita imani, tidak boleh kita ingkari. Ya, dia sendiri yang mengatakan bahwa dia memiliki sifat turun misalnya. Wajib kita imani bahwa Allah memiliki sifat turun. Tidak boleh kita ta'til, tidak boleh kita menafikan dia, tidak boleh kita ingkari. Jadi ta'til itu mengingkari apa yang wajib tentang Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Faham sampai di sini ya ikhwah? Faham apa belum? Faham Pak Cep? Belum. Jadi dengan secara mudah Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak boleh kita ingkari itu. Allah punya nama-nama kan? Ar-Rahman itu apa? Apa?
nama Allah. Ar-Rahim, nama Allah. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah, juga sifat Allah. Nah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak boleh kita ingkari. Bagaimana kita mengingkari nama Allah dan sifat Allah? Dia yang memberikan dirinya nama, masa kita ingkari? Ya, sekarang antum, namanya antum Syuaib. Lalu datang Rudi mengatakan, bukan, saya tidak yakin namanya Syuaib. Bagaimana antum tidak yakin? Dia punya nama kok antum tidak yakin? Nah, Allah Subhanahu wa taala dia telah menamakan dirinya dan dia mensifati dirinya. Tidak boleh kita ingkari. Faham? Mengingkarinya itu namanya apa? Ta'til. Jelas ya ikhwah? Baik. Ta'til ini terbagi menjadi dua. Ta'til itu terbagi menjadi dua. Ada namanya ta'til kulli. Ta'til kulli artinya mengingkari seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini namanya ta'til kulli. Ya. Yang kedua, ta'til juz'i. Mengingkari sebagian. Seperti orang sifat 20. Yang dulu antum pelajari sifat 20. Yang diimani hanya 20. Yang lain-lainnya diingkari. Diingkari sifat-sifat yang lain. Nah, mengingkari sifat-sifat ini namanya ta'til. Ya. Paham? Ya, diimani sebagian, sebagian diingkari. Nah, yang diingkari ini namanya dita'til. Faham insyaallah ya ikhwah? Ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, wa awwalu man 'urifa bit-ta'til min hadhihi al-ummah, yang pertama diketahui melakukan ta'til di umat ini, umat Islam, seseorang yang bernama Al-Ja'du ibnu Dirham. Siapa namanya? Al-Ja'd ibnu Dirham. Dialah orang yang pertama yang melakukan ta'til. Ya, Al-Ja'd ibnu Dirham ini disembelih dia oleh gubernur Irak yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ya. Setelah dia khutbah hari raya Idul Adha, dia mengatakan, "Dhahhu, silahkan kalian pergi sembelih korban kalian. Fa inni mudahhin bil Ja'd bin Dirham, karena saya akan berkorban dengan Al-Ja'd bin Dirham." Ya, kenapa? Dia mengatakan, "Lam yukallimillah Musa taklima, lam yattakhidillahu Ibrahim khalila, wa lam yukallim Musa taklima." Al-Ja'd bin Dirham ini dia mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya, dan juga dia mengingkari bahwa Allah berbicara dengan Musa. Dia mengingkari sifat kalam. Allah punya sifat kalam, berbicara, diingkari oleh Al-Ja'd bin Dirham ini, sehingga turun dia dari mimbarnya kemudian disembelih di depan orang banyak. Ini di saat sunnah itu kuat, orang macam-macam dipotong lehernya. Ya, jadi kalau di zaman sahabat ada Mbah Gufran, ada Ba'ali yang macam-macam, dipotong lehernya itu. Ya. Wa kullu man jaa ba'dahu minal mu'attilah fahuwa muqallidun lahu muta'assin bihi. Semua orang-orang yang datang setelah Al-Ja'd bin Dirham yang mengingkari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pasti gurunya itu adalah Al-Ja'd ibn Dirham, dan dia mengikuti jejaknya Al-Ja'd ibn Dirham. Apakah dia mengingkari seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau mengingkari sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya? Faham antum sampai di sini ayo ikhwah apa arti ta'til? Hah? Faham?
Ya, enggak faham antum tentang ta'til apa belum? Ya, alhamdulillah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang menta'til itu berikutnya takyif. Yang berikutnya adalah at-takyif yang ketiga. Apa takyif itu? Takyif adalah yaitu menyebutkan kaifiyah, cara, rupa, bentuk bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu arti kaifiyah, takyif, menyebutkan cara, bentuk atau rupa bagi sifat-sifat Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala kita ketahui dia turun setiap sepertiga dari malam hari ke langit bumi ini. Dia mengatakan turunnya Allah itu begini, disebutkan caranya. Ini namanya takyif. Jari-jari Allah itu bentuknya begini, begini, begini. Ini namanya takyif. Allah tertawa, tertawanya itu begini, begini, begini. Ini namanya takyif. Ya. Jadi ikhwani fi din a'azakumullah, ta'til dan takyif ini dia bersemeton ini. Ya. Karena setiap orang yang ta'til pasti diawali dengan apa? Takyif. Ketika dia mendengar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, langsung terlintas di kepalanya seperti sifat-sifat manusia. Langsung dia mengatakan tidak nama dan sifat ini. Faham ayul ikhwa? Apa belum? Fa'aji, faham antum? Jadi takyif dan ta'til ini dia apa? Bersemeton, brothers. Ya, dia bersaudara. Ya, jangan kita sampai salah mengerti dalam 4 hal ini. Kalau bisa salah kita nanti termasuk golongan-golongan yang sesat, imma mu'attilah atau mukayyifah atau yang lain-lainnya. Faham kira-kira yang 4 ini ayol ikhwah? Yang mana? Yang belum? Yang tamthil? Tamthil nomor 4. Tamthil itu dalam bahasa Arab ambil dari kata mithl. Mithl itu artinya seperti atau serupa. Nah, orang yang tamthil, mumathilah itu yang menetapkan serupa bagi sifat-sifat Allah. Misalnya tangan seperti ini tangannya Allah. Dia mengatakan seperti. Turunnya Allah seperti ini, mirip dengan takyif itu. Faham? Ya. Ini seperti ini. Jadi ini dia serupa dengan ini. Orang yang mumathilah itu dia menetapkan sifat serupa dengan sifat Allah. Jelas ini Pak Haji? Kemudian sekarang kita pembahasan yang kedua, al-mabhath ats-tsani, pembahasan yang kedua, amthilatun li ba'd as-sifat al-ilahiyyah ats-tsabitah fil kitab was sunnah. Contoh-contoh sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, sifat Allah, sifatullah ta'ala la yastati'u al-ibadu hasruha. Sifat Allah tidak bisa dihitung, tidak bisa dihimpun oleh hamba-hamba. Allah menjelaskan kepada kita ada 99 nama dan sifatnya. Itu yang diberitahu kita. Yang tidak diberitahu kita, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini tidak ada seorang hamba yang mampu menghimpunnya semuanya.
Bagaimana kita bisa menghimpun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sementara sifat Allah itu membutuhkan dalil? Ketika dia mengatakan Allah itu begini, mana dalilnya? Dia mengatakan nama Allah itu ini nama Allah, mana dalilnya? Semua harus ada dalilnya. Nah, yang diberitahu kita oleh Allah hanyalah berapa? 99. Ini yang diberitahu kita. Yang tidak diberitahu kita banyak sekali. Kalau saya katakan ayo ikhwah, di kantong saya ini ada uang, bukan berarti di kantong saya yang ini tidak ada uang, tapi hanya saya mengatakan kepada antum bahwa di sini di kantong saya yang ini ada uang, bukan berarti di sini tidak ada uang atau di sini tidak ada uang. Faham maksud saya ayo ikhwah? Faham Pak Jen? Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tidak mungkin semuanya akan diketahui oleh hamba-hambanya. Ya, Allah hanya memberitahu kepada kita beberapa sifat saja yang diberitahu oleh Allah. Yang diberitahu kita oleh Allah jumlahnya 99. Itu yang diberitahu kita. Yang tidak diberitahu kepada kita sangat-sangat banyak. Tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah. Contohnya misalnya, kalau saya katakan kepada Pak Jen, di kantong saya ini ada uang. Apakah berarti di kantong saya ini tidak ada uang? Kan tidak. Saya hanya beritahu Pak Jen bahwa di sini ada uang, bukan berarti di sini tidak ada uang, di sini tidak ada uang. Jelas Pak Jen? Baik. Lianna kulla ismin lillahi ta'ala yatadammanu sifatan lahu jalla wa ala. Perhatikan ayo ikhwah. Setiap nama itu pasti terkandung di dalamnya sifat. Setiap nama pasti terkandung di dalamnya sifat. Seperti yang tadi kita katakan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama Allah. Tapi terkandung di dalam nama ini sifat. Sifat apa? Sifat rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, terkandung di dalamnya sifat rahmah. Ar-Razzaq, nama ini nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah, namun juga terkandung di dalamnya sifat. Sifat apa? Sifat pemberi rezeki. Al-Qawi, apa arti Al-Qawi? Yang maha kuat. Ini nama Allah. Ya, dan terkandung juga di dalamnya sifat. Sifat apa? Sifat kuat. Manusia belum tentu. Ya. Kadang-kadang manusia namanya Jamil. Apa Jamil itu? Indah. Belum tentu dia indah. Namanya Karim. Apa arti Karim? Mulia atau pemurah. Belum tentu dia pemurah, dia pelit. Ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala setiap nama-namanya itu terkandung di dalamnya apa? Sifat. Ya. Tapi tidak semua sifat itu nama. Bingung antum ya? Tidak semua sifat itu nama. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala punya sifat turun. Dalam bahasa Arab, turun itu apa? Nazala. Arti turun. Tidak ada nama Allah An-Nazil, tidak ada. Ya, tidak ada. Kemudian berkehendak. Sya'a dalam bahasa Arab. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidak ada sesuatu yang kamu kehendaki melainkan itu telah dikehendaki oleh Allah. Sya'a, kehendak. Tapi tidak ada nama Allah itu Sya'i, tidak ada. Jadi setiap nama itu adalah sifat, namun sebaliknya tidak setiap sifat itu adalah nama. Paham ya ikhwah? Ya, ini tauhidul asma wa sifat. Antum jangan ngantuk. Ini sifat Allah, bukan sifat manusia kita bicarakan ini. Baik. Jadi
Wa asma'ullahi ta'ala la yastati'u al-ibadu hasraha. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin hamba-hamba akan menghimpunnya. Lianna minha masta'thara Allah bihi fi ilmi al-ghaib 'indah. Karena ada nama-nama yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu al-ghaib yang tidak diberitahu kepada siapapun juga. Ya, jadi bukan hanya 99 nama Allah Subhanahu wa taala, banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena ada nama-nama yang disimpan oleh Allah di dalam ilmu ghaib yang tidak diketahui oleh siapapun juga. Ya, jangan tanya, "Loh, kenapa disimpan oleh Allah?" Itu tidak ada orang yang tahu kecuali Allah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fil kitab was sunnah dzikru sifatin katsiratin lillah. Ya, banyak sifat-sifat Allah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnahnya. Dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang di dalam Al-Quran, di dalam sunnah ini disepakati oleh semua ahlus sunnati wal jamaah. Ya, kita menetapkannya sesuai dengan yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faham antum sampai di sini ya ikhwan? Ya. Agak sedikit ruwet ini anak-anak. Ya. Tapi kalau antum yakini bahwa saya ini ingin mengetahui sifat-sifat Allah, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat ini adalah al-ulu. Al-ulu artinya ketinggian. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sifat ketinggian. Ketinggian Allah itu ada dua bentuknya. Dua lagi. Kapan antum akan ingat ini? Yang satu aja nggak diingat, apalagi yang dua. Ya, apa yang dimaksud dengan ketinggian Allah? Bisa jadi ketinggian zat dan ketinggian sifat. Zat Allah, diri Allah, pasti dia maha tinggi. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga pasti dia maha tinggi, maha sempurna. Jadi ketinggian Allah itu mencakup ketinggian zat dan ketinggian apa? Sifat. Jelas ayo ikhwah? Ya. Saya ulangi lagi. Ketinggian Allah. Tumben antum soalnya belajar. Ketinggian Allah. Apa ketinggian Allah itu? Ketinggian Allah itu mencakup dua hal. Pertama, ketinggian zat, diri Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti dia berada di tempat yang paling tinggi. Karena dia adalah zatnya zat yang paling tinggi, maka pasti dia berada di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu adalah tempat yang paling mulia. Kedua, ketinggian apa? Sifatnya. Artinya sifat-sifat Allah itu dia maha sempurna. Ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala sifat yang paling tinggi, artinya sifatnya yang paling sempurna. Faham Pak Cep? Kayaknya antum bingung ini. Baik. Apa dalil-dalil tentang ketinggian Allah ini? Ya. Dalil-dalil tentang ketinggian Allah ini ada langsung ada teks bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Ada juga ayat-ayat yang kita fahami bahwa Allah itu berada di tempat yang tinggi. Ya. Ada secara tekstual, ada juga secara pemahaman. Dari ayat itu kita faham bahwa Allah itu berada di tempat yang tinggi. Yang pertama, contoh yang pertama, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala
berada di ketinggian, di tempat yang tinggi. Yang pertama, keterangan dan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Keterangan, penjelasan dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas. Apa contohnya? Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Allah, Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya, ini di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-50. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dia berada di atas. Yang kedua, keterangan dan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian yang mutlak. Ketinggian yang mutlak. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allah berfirman, wa huwal aliyyu al-azim. Allah Subhanahu wa taala al-aliyyu, yang berada di tempat yang tinggi, al-azim, yang maha agung, maha besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Ini menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fid din azakumullah, ketika kita sujud, ya, ketika kita sujud itu kita letakkan bagian tubuh kita yang paling mulia, yaitu apa? Wajah. Enggak boleh kita menempeleng wajah itu, karena ini adalah bagian yang paling mulia dari dari manusia. Enggak boleh menampar wajah anak atau istri, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tadribil wajha, jangan sekali-kali engkau memukul wajah. Kalau mau pukul tangan, pukul kaki, ya, tapi jangan pukulan-pukulan itu sampai membekas. Ada orang memukul anaknya atau pukul istrinya kayak orang smackdown, ya, dipukul malam-malam, besok pagi telinganya tinggal setuit telinganya. La ilaha illallah, enggak boleh begitu ya ikhwah. Ya, ini orang yang tidak punya rasa malu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala yastahi ahadukum, tidakkah kalian malu kalian pukul istri kalian seperti kalian memukul budak kalian, kemudian di malam hari kalian peluk dia lagi? Jadi ikhwani fiddin azakumullah, anggota tubuh kita yang paling mulia adalah wajah ini. Nah, coba antum perhatikan, di saat kita sujud, kita letakkan anggota tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Lalu apa kita katakan? Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbi, Tuhanku yang maha tinggi. Coba antum tanya sama orang-orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Kamu yang mengatakan Allah itu di mana-mana, namun setiap hari kamu mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, kan bertentangan ini ucapanmu dan keyakinanmu. Jadi di sini Allah ada pernyataan, keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian yang mutlak. Kemudian yang ketiga, keterangan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Ya, sudah jelas yang namanya langit pasti di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Tabarak ayat
16 dalam surat Tabarak, Allah berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dari siksaan Allah yang berada di langit? Berarti Allah itu di mana tempatnya? Di langit, di atas. Bahasa Arab sama itu artinya atas. Ya, di atas. Ya. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dari siksaan Allah yang berada di langit, di atas? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Tidakkah kalian mempercayai aku sementara aku dipercayai oleh yang ada di langit? Siapa yang ada di langit itu, ayo ikhwah? Allah. Ya, kalau tadi ayat yang tadi, "Aamintum man fis sama?" Ya, apakah kalian merasa aman dari siksaan Allah yang berada di langit? Oh, ini mungkin malaikat, ini Jibril ini yang menurunkan siksaan. Ya, kira-kira bisa diterima itu atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Jibril tidak mungkin dia menurunkan azab kalau tidak dia apa? Tidak ada izin, tidak ada perintah dari Allah. Ya, berarti ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian. Begitu juga hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian yang tinggi. Yang keempat, penjelasan dan keterangan bahwa segala sesuatu naik kepadanya. Kalau naik itu pasti kemana ya ikhwah? Ke atas. Ya, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi." Ta'ruj, naik. Ya. Mi'raj itu alat untuk naik. Isra, jalan di malam hari, berarti peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi di siang hari atau di malam hari? Malam hari. Isra kemudian Mi'raj. Mi'raj itu alat untuk naik. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rujul malaikatu war-ruh." Naik kepadanya malaikat dan Jibril. Yang naik pasti ke atas. Wa kama fi qawlihi ta'ala, juga demikian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib," dalam surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya naik ucapan-ucapan yang baik. Coba, begini jelasnya, namun masih juga ngotot Allah ada di mana-mana. Ya. Wa kama fi hadits al-Mi'raj, demikian juga dalam hadits al-Mi'raj yang begitu panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama, kedua, ketiga, terus ketujuh, terus naik ke atas. Kalau Allah itu ada di mana-mana, untuk apa dia naik? Ya, nggak perlu dia naik kalau Allah itu ada di mana-mana. Ya, Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini yang di mana-mana itu adalah apa? Ilmu Allah. Allah itu berada di atas, bersemayam di atas arasy. Ya.
Jadi ikhwani fillah azakumullah, setiap tahun pasti dirayakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kalau kita tanya dia, lalu di mana tempat Allah itu? Lainu jangan dia tekan gua berketuaan ini. Yuh, kok dia tekan gua berketuaan? Kan baru dia cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Jibril naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, terus ketujuh, terus naik ke atas sampai ke mana? Sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Dia yang mengatakan demikian, lalu ketika ditanya dia, lalu Allah itu di mana tempatnya? Wah, dia tekan gua berketuaan ini. Kok dia tekan gua berketuaan? Lalu di sana di Sidratul Muntaha bertemu dengan siapa dia? Dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah di atas. Ya. Namun subhanallah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ditutup hidayah itu dari seseorang, bagaimanapun antum sampaikan dalil, tetap aja dia enggak mau terima. Ya. Ini setiap tahun itu ayo ikhwan. Pasti dirayakan Isra wal Mi'raj. Ya, diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril naik ke langit kedua, ketiga, terus ketujuh, terus sampai ke Sidratul Muntaha, lalu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya langsung salat 50. Turun ketemu dengan Musa alaihissalam. Musa alaihissalam mengatakan, enggak mampu umatmu itu 50. Naik, minta lagi ke keringanan, naik lagi minta keringanan, naik, diceritakan juga dia naik, berarti ke atas, turun lah nggak mampu dia 40 itu, minta lagi keringanan, terus diminta keringanan sampai diringankan menjadi apa? 5 ini pun angin-anginan kita. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Faham Pak Haji? Ya. Jadi kalau ada orang yang ngundang antum acara Isra wal Mi'raj, tanya dia. Ya, jangan ke sana hanya ada pelalah saja, tapi datang ke sana untuk tanyakan mereka itu. Ya. Tanyakan dia, berarti Allah itu berada di mana? Hah? Antum ini bohong gitu kan, baru antum mengatakan Allah itu dia, Rasulullah itu dia naik. Kok Allah itu ada di mana-mana? Yang kelima, keterangan dan penjelasan bahwa kitab-kitab turun dari Allah. Kalau turun berarti dari atas. Ya. Jadi yang namanya turun pasti dari atas ke bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat yang keempat. Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik." Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Ya. Yang menurunkannya Jibril atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bima unzila ilaika, kepada apa yang turun kepadamu, wama unzila min qablik, dan apa yang turun kepada nabi-nabi sebelummu. Ya. La ilaha illallah, apakah ada lebih jelas dari ini ya ikhwah? Ya. Kemudian dalam suratul Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang 102. Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika." Katakanlah ya Muhammad, nazzalahu ruhul qudus, Al-Quran ini diturunkan oleh Jibril, mir rabbika,
dari Tuhanmu. Bagaimana ini mau diingkari? Ya. Bagaimana ini bisa dibantah dengan kata-kata Allah itu ada di mana-mana? Habis waktunya. La ilaha illallah. Kalau sudah bunyi habis katanya. Jadi masih ada beberapa dalil yang waktu yang tidak mengizinkan kita untuk menyampaikan. Jadi ikhwani fillah azakumullah, itu adalah beberapa dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang ketinggian. Allah memiliki sifat tinggi, zatnya maha tinggi, sifatnya juga maha tinggi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.